dia penuh tato, saya wah ini bahan nih bagus gitu kan. udah ada modalnya gitu kan. Udah ada modal. Jadi kan nggak perlu ditato karena ini saya pernah menyampaikan kisahnya almarhum Hari Mukti gitu kan. Saya dulu orang-orang di sana tuh kan identik anak-anak di jalan gitu kan, solidnya itu udah gak bisa diragukan lah gitu ya. Gitu. Itu sih yang saya yang saya tertarik di Katroma itu, dan punya visi misi yang hampir sama lah gitu sama saya gitu. Maksudnya hampir sama gimana? Iya, untuk merangkul teman-teman yang di jalan gitu, teman-teman yang supaya mau ngaji. hijrah supaya ngaji, karena tidak sedikit gini Ustaz, teman-teman tuh mau hijrah gitu, cuman nggak tahu gitu ya kemana ini gitu. Datang ke masjid di kajian, belum juga datang ke masjid udah dicurigai, udah kade kotak amal. Bisa ada teman saya yang seperti itu. Oh gitu. Sempat cerita Gimana ceritakan itu, gimana? Ya Contoh. beliau tuh kan dulu dalam keadaan ya hampir sama ya gitu ya, mabok gitu ya. Ya kan pelan-pelan sama orang seperti itu ya, kita mulai pendekatan terus ya. Istilahnya mah jangan gini terus gitu ya, meskipun ya kita masih muda gitu ya. Gak ada yang tahu kan kalau masalah umur gitu ya. Gimana kalau kita meninggal dalam keadaan seperti itu. Beberapa kali dia tuh sempat curhat gini, sebenarnya saya tuh pengen banget gitu hijrah katanya. Cuman ya tadi karena mungkin ditolak lingkungan ya, bukan karena ini ya, masyarakat mungkin sudah memandang stigmanya jelek duluan. Karena kan kita tidak tahu ya, hati kalbu manusia itu kan Gitu. kita tidak ada yang tahu ya. Saya setiap ketemu teman-teman yang masih kayak gitu, terus siapapun yang di jalan gitu ya, masih seperti itu dalam perspektif ya masih dipandang negatif. Coba kita melakukan pendekatan secara personal. Karena kan kalau pendekatan secara personal itu akan lebih mengena kalau yang saya alami gitu ya. Dia mulai nyaman. Pendekatan personal seperti apa yang dimaksud Kang Rehan? Kayak gini, sini saya mau curhat gitu sambil ngopi gitu. Cuman ya berdua atau ini jangan banyak orang katanya. Saya mau curhat. Dari situlah dia curhat tentang kehidupannya, terus saya gini-gini amat gitu ya. Contohnya biasanya yang suka dicurhatin oleh mereka apa? Tentang apa? Tentang keluarga sih biasanya. Tentang keluarga. Karena mungkin banyak dari teman-teman yang masih seperti itu ya, kayak tidak dianggap lah sama keluarganya gitu. Karena mungkin itu kebanyakan memang orang-orang yang di jalanan yang seperti itu kebanyakan dari keluarga, mohon maaf ya, yang bisa dikatakan bermasalah atau broken home kayak gitu. kebanyakan sih anak-anak broken home sih. Oh gitu. Iya, jadi kita ya sebagai teman, sebagai saudara gitu ya, teman, kita gak mungkin ya lihat saudara kita yang pengen bener-bener udah curhat gitu, mengutarakan isi hatinya misalnya. Kan orang tuh kalau udah percaya misalkan sama kita, udah berani curhat belak-belakan, oh pasti dia teh ya pengen gitu, nah cuman di sisi lain lingkungan mungkin yang belum mendukungnya. Di sanalah kita masuk di sana. Ayolah betul. Sama-sama bareng-bareng. Dan istilahnya kalau hijrah sih memang awal tantangan terberat itu pertama ya tadi dari lingkungan, dari keluarga. Mungkin kalau yang itu mah ya, yang umum ya, yang umum. Itu sih untuk ini. Baik. Nah ini sebetulnya bagi teman-teman NS Podcast, apa yang disampaikan oleh Kang Rehan tuh ada pelajarannya bagi kita ya. Bisa jadi ya orang-orang yang di jalanan tersebut tuh sebetulnya tuh kan ada bawa masalah ya dari keluarganya ya. Katakan ini kan fakta ya. Bisa jadi keluarganya itu tidak bisa dikatakan tidak memperhatikan, Ya, tidak memperhatikan. Lalu dia nyari perhatian tuh maksudnya tuh ya ingin ada orang yang bisa diajak ngobrol. Nah ketemulah di jalanan gitu ya. Ya. Nah sebetulnya bisa jadi masih haus perhatian, pengen ada teman curhat. Nah disinilah Katro hadir gitu ya. Nah bagi teman-teman yang ini ya, yang menyimak, yang di jalanan ingin curhat, nah bisa langsung ke Katro. Bisa dihubungi nomor di bawah, nomor admin. Baik gitu ya. Ada lagi nggak Kang Rehan yang ingin diceritakan? Itu sih untuk pengalaman ya terkait di Katro dan juga tadi banyak teman-teman karena kan
berbagi pengalaman aja sih untuk teman-teman. Jangan sampai kita bagi semua gitu ya, memandang anak jalanan atau teman-teman yang dipandang stigma negatif ya gitu. Kita jauhi. Kadang itu yang membuat ya saya kurang srek lah ya, kurang setuju. Karena kita tidak tahu tadi ya masalah kolbunya manusia gitu. Kadang kan manusia itu ada di titik jenuhnya. Ya, betul, nah betul. itu disitulah kita masuk ya. Nah itu luar biasa nih. Coba giliran serang Kang Agus. Nah, mungkin Kang Agus diminta untuk menceritakan pengalaman yang bukan yang spesial tapi yang mengkhawatirkan. Ada nggak pengalaman yang mengkhawatirkan yang membuat harap-harap cemas bagi Kang Agus? Ada nggak sisi yang ingin disampaikan ya, yang diceritakan? Pengalaman kekhawatiran gitu kan, pengalaman ketika kita berinteraksi dengan saudara-saudara kita dari jalanan. Ya ada sih kekhawatiran, khawatir kita itu ya mungkin terseret arus kembali gitu. Nah, itu mungkin yang jadi satu kekhawatiran karena semenjak di Katro itu terus terang ada beberapa kebiasaan aktivitas yang berubah. Artinya Contoh. sebelum di Katro kita jarang keluar malam. Oh gitu ya. Tapi semenjak di Katro tuh hampir bisa dikatakan tiap malam tuh pulang jam 1 jam. Nah, jadi dari aktivitas tuh ada yang berubah gitu. Walaupun ini sebenarnya udah kebiasaan dari dulu karena memang dulu juga pernah sama juga nih ya, gitu. Nah, itu yang salah satu kenapa saya cenderung lebih ke lebih sreg dengan dakwah teman-teman di Katro, karena dulu ya saya juga mengalami bagaimana kehidupan di jalanan dan sebagainya gitu kan. Makanya ini saya melihat ada satu peluang untuk merangkul teman-teman yang di jalanan. Yang ya tadi udah disampaikan Ustadz Denny, termasuk saya sendiri kan mengalami ketika sekolah di STM di Jakarta kan. Saya kebetulan sekolah di STM Budi Utomo di Budut di Jakarta. Nah di sana qadarullah mendapatkan pengalaman bagaimana di jalan gitu kan. Nah ketika awal di Cianjur itu tercetus nama Katro itu dari nongkrongan. Kita lagi nongkrong di sebuah warung ayam goreng gitu nongkrong. Ini gimana untuk merangkul teman-teman yang di jalanan, maka di sanalah ide untuk membentuk Katro chapter Cianjur. Makanya sebelum pembentukan chapter Cianjur itu awalnya silaturahmi anak jalanan di Tegalaga itu. Pada waktu itu saya mau berangkat, cuman qadarullah di Cipatat itu kecelakaan, jatuh dari motor sehingga tidak bisa melanjutkan ke Tegalaga. Oh iya pernah ya ada cerita itu ya. Itu mau berangkat ke sana. Itu mau berangkat ke sana. Qadarullah di Cipatat tuh jatuh dan kaki ini sampai sekarang pun kayaknya belum normal. Karena kalau lari nggak bisa. Jadi kayak pincang gitu. Ya, qadarullah pada malam itu ya balik lagi, ada yang jemput dari Cianjur. Iya. Jadi awalnya di sana tuh kita pengen tahu gimana sih terkait bagaimana meriayah teman-teman yang di jalanan ini. Di sana kan nanti berkumpul dari berbagai daerah ketemu tuh. Jadi nanti kita bisa menimba pengalaman. Nah, jadi kita ingin membentuk chapter di Cianjur. Makanya kalau nggak salah seminggu pasca acara itu kita launching di Cianjur. Tanggal 4 Juli kalau nggak salah. Itu luar biasa nih, Masya Allah ini. Memang Kang Agus ini militannya luar biasa. Ya sampai tadi mengalami tantangan-tantangan ketika di jalan tadi sampai jatuh, dan luar biasa nih. Nah ini hal yang membahagiakan Kang Agus ketika bergabung di Katro ada nggak? Ada kepuasan tersendiri, Tad. Jadi ketika kita walaupun pulang malam dan sebagainya, energi ya kita banyak terkuras, tapi ketika melihat apalagi ketika kumpul acara rakernas dari berbagai daerah,
banyak teman-teman yang hijrah dari anak-anak pang dan sebagainya, kita bisa menimba pengalaman. Ada kebahagiaan kepuasan tersendiri gitu apalagi ketika kita bisa mengajak teman-teman. Makanya jadi sekarang mindset saya tuh melihat teman-teman yang pakai tato dan sebagainya itu wah ini nih makanya kayak kemarin ketemu ini yang ditato tuh kayak ada dorongan tersendiri untuk lebih mendekati jadi untuk kembali peluang nih gitu peluang nih gitu kan. Makanya ketika kemarin kita silaturahmi ke angkringan, ngobrol sama salah satu itu Mohek gitu ya, dia penuh tato. Wah ini bahan nih bagus gitu kan. udah ada modalnya gitu kan. udah modalnya. Jadi kan nggak perlu ditato karena ini ketika teman-teman yang badannya sudah bertato kemudian hijrah dan bisa istiqomah, kita tampilkan di event-event itu untuk sebagai daya tarik buat teman-teman yang lain. Ini loh orang ini pun bisa gitu kan. Ya yang penampilannya seperti itu, yang badannya penuh tato dan sebagainya, bisa hijrah dan istiqomah. Tapi ada ya banyak yang di Katro tuh yang misalkan saya juga pernah lihat ya foto-fotonya ada yang sampai tatonya tuh banyak gitu ya. Tapi dia bisa hijrah gitu ya. Biasanya hijrahnya itu tersentuh karena apa itu tuh? Ya dari berbagai pengalaman yang saya terima dari teman-teman yang hijrah itu mereka memang macam-macam hidayahnya. Ada yang memang ditinggalkan oleh ibunya dan sebagainya. Yang jelas mungkin kekhawatiran akan kematian itu yang jadi titik balik. Kekhawatiran akan kematian. Karena melihat rekan-rekan setongkrongan yang banyak meninggal karena overdosis dan sebagainya, gitu. Makanya kita di sanalah kita masuk untuk merangkul. Ayo kita sama-sama hijrah. Siap luar biasa nih. Nah kita kembali lagi ke Kang Denny ya. Luar biasa nih ya. Nah ini mohon diceritakan Kang Denny nih, mungkin teman-teman NS Podcast juga yang menyaksikan ingin mendapatkan inspirasi ya bagaimana dakwah kepada kalangan yang sering nongkrong di jalanan, mungkin bisa disampaikan do and don't-nya ya. Do and don't itu mungkin do tuh apa yang harus dilakukan, don't itu berarti pantangan itu apa saja gitu ya. Ya kalau biasa yang kita lakukan itu sebenarnya tuh simple sebenarnya. Kayak misalkan contoh kita deketin teman-teman yang komunitas motor misalkan. Teman komunitas motor ini kan biasanya dia modif motor ya. Nah kita temenin dia modif motor dulu, ngobrolin masalah modif motor gimana gitu kan. Masalah modif motor gimana. Setelah itu kita cari tahu bagaimana caranya. Setelah itu kita sambil ngopi bareng ini dia akan perlahan akan membuat dia nyaman, Mang. Ayo tuh ulin ke imah gitu kan. Ayo kita main ke rumah. Ayo kita. Pernah satu waktu juga ini pengalaman pribadi juga saja. Ada satu teman misalkan dia seorang komunitas motor, dia suka modif motor, kita deketin sambil ngopi, diajak ke rumahnya. Diajak ke rumahnya. Nah, kita ketemu dengan ibunya, pas ketemu dengan ibunya, kita salaman, biasa kita kan seun tangan gitu kan sama orang tuh. Ibunya tuh langsung ngomong gini. Babaturan maneh teh kur hiji-hijina ieu cenah nu dek seun tangan ka mama. Biasanya baturan mana lain terus suntangan aja gitu. Nah satu sisi kan kita sudah mendapatkan respon bagus dari pihak keluarga, sekaligus respon positif juga buat teman kita yang mau difoto tadi. Akhirnya kita ngobrol, setelah ngobrol, ayo kita sholat gitu kan. Kita sholat bareng gitu kan. Setelah kita sholat bareng, kita tidak langsung bicara tentang Islam dulu, Ustaz. Kita buat dia benar-benar nyaman, berani curhat dengan kita gitu kan. Setelah berani curhat, ya kayak misalkan kalau dia sudah berani curhat, dia kan sudah merasa nyaman dengan kita. Nah, teman saya ini yang modif motor ini, ketika dia satu waktu saya nginep di rumah dia. Ya, ini sebelum Kato kesini ya, sebelum Kato ada di Cianjur pernah terjadi. Nah, ketika teman saya ini saya nginep di rumah dia, sampai saat itu sholat subuhnya tuh dibangunin berapa kali tuh nggak bangun teman saya. Akhirnya saya sholat subuh sendiri. Teman saya ini akhirnya sholat subuhnya itu kesiangan. Pas sholat subuh kesiangan kita bangunin, Amang sholatlah, anak ke warung lo beli kopi ya. Nah, selama anak berangkat beli kopi dia sholat. Karena sholatnya udah kesiangan, dia tutup gordennya gitu kan, dia tutup gorden.
Ibunya tuh langsung cerita ketika saya sampai ke rumah lah. Dan cenah, si eta cenah sok anu salat cenah. Alhamdulillah tuh Mas cenah. Salat duha, salat subuh eta teh. Bakatin kuberang ya. Saking kuberang. Salat duha apa salat subuh dan taros kan ku mama aja gitu kan. Nah salat duha lagi make kunut. Oh malah salat subuh na kaberangan Mas. Tapi ya, alhamdulillah cenah dan daek salat cenah. Nah ternyata itu ada respon positif Ustaz. Jadi setelah belajar dari pengalaman itu ya sebenarnya kita tuh untuk mengajak teman-teman untuk hijrah itu mudah sebenarnya, simpel sebenarnya. Pertama kita masuk ke dunia mereka dulu. Dunia mereka tuh apa yang mereka sekarang sedang ulik. Misalkan komunitas motor tadi sedang modif, kita ngobrolin modif aja dulu. Setelah ngobrolin modif, setelah itu kita ngomongkan. Setelah dia berani curhat, kita bertanya, "Amang sok salat tah?" Urang geus lila tara salat. Ayo urang salat ya ti ayeuna. Nah, urang baju celana, ieu misalkan celana soe ka celana aja. Sok aya sarung di masjid gitu kan. Kita bisa dengan cara pendekatan seperti itu. Dan kebanyakan tuh mereka mau sungkan gitu kan ketika sudah diajak sholat. Nah, lalu setelah kita ajak sholat, kita balik lagi ngomongin masalah apa yang dia gemari. Setelah itu dia berbagi pengalaman. Oh saya tuh hayang bener tapi bingung kudu kumaha. Nah, dari situ kita mulai masuk. Ya udah orang bebarengan jeung urang. Bebarengan dengan kita untuk hijrah. Biasa juga ada temannya, Amang juga ya temannya. Biasa kita manggil ke teman-teman hijrah tuh Amang. Amang kan. Amang aya batur, anak aya batur supaya bisa bebarengan hijrah. Yuk kita bareng-bareng hijrah. Nah, tapi kalau di kota lain sama panggilnya Amang. Kebanyakan Amang. Kebanyakan. Jawa Barat mungkin ya. Orang Sunda mah Amang. Gak tahu kalau di Jawa, Jawa Tengah. Tapi kalau biasa di Cianjur itu biasa kita panggil Amang gitu kan. Amang tuh bahasa dekat lah kalau kita mah gitu kan, bahasa dekat kita dengan teman-teman. Walaupun konsep yang tadi saya sebutkan tuh tidak berarti sama juga dengan konsep yang lain gitu, pendekatan kepada teman-teman. Tapi yang biasa dilakukan itu ya tadi itu. Nah, setelah kita dekat dia berani curhat, nah dia mau belajar sholat, dia mau belajar ikro gitu kan. Kita tidak neko-neko Ustaz. Kita tidak neko-neko tuh gini. Kita tidak langsung dia suruh hafiz Quran gitu, suruh menghafalkan itu tidak. Ditanya tuh Amang bisa Quran tuh. Sampai pernah tuh satu waktu ketika anak tanya Amang bisa baca Quran tuh, bisa cenah. Coba ngaji. Itu Masya Allah Ustaz. Itu bisa kan? Bisa ngaji. Jadi dia bilang bisa tuh karena malu gitu kan. Mang teu kudu era, emang enggak usah malu-malu dengan saya mah. Saya juga sama masih belajar. Udah kita belajar dari Iqra lagi. Akhirnya kita belajar dari Iqra. Kita belajar dari Iqra lagi gitu kan. Dan itu membuat dia tuh terpuaskan gitu kan. Ternyata ada yang satu frekuensi dengan dia gitu kan. Ada yang satu frekuensi dengan dia. Akhirnya kita baru Mang kita dari Katro mau ngadain event Amang daik teh. Amang mau nggak berbagi pengalaman dengan yang lain. Baru seperti tadi Ustaz Agus bilang. Nah kita tuh merangkul teman-teman yang sudah belajar hijrah ini menjadikan gue star. Jadi dia gue star, dia cukup menceritakan pengalaman dia ketika beranjak dari dunia gelap menuju hijrah. Gitu. Berbagi pengalaman dan dia merasa saya itu juga butuh teman gitu. Dan mereka juga butuh teman. Nah kita satu frekuensi yang sama, ayo kita bareng-bareng hijrah gitu kan. Nah maka belajar dari situ sudah gitu kan. Dan kalau biasa yang saya sampaikan kepada teman-teman yang baru hijrah itu nafsiyah biasanya, pengingat. Misalkan pengalaman, misalkan contoh seorang Malik bin Dinar gitu kan, yang dulunya seorang pelaku maksiat tapi bisa berubah gitu kan. Itu menarik kan bagi mereka itu. Ternyata bisa loh gitu kan kita berubah itu. Misalkan contoh-contoh almarhum Ustadz Hari Mukti gitu kan. Nah kita kan bisa berbagi pengalaman seperti itu. Ini buktinya seorang rockstar aja bisa seperti hijrah total gitu kan, dan itu luar biasa. Nah kita menyampaikan inspirasi sampai benar-benar dia tertarik. Nah baru ketika dia sudah tertarik, kita pindahkan tongkrongannya. Pindahkan tongkrongnya tuh mendekat ke masjid, mendekat ke area masjid. Jadi ketika sudah azan kedengaran, mudah untuk diajak sholat. Dan dia pun juga sungkan kan kalau sudah dengar masjid, dengar azan ke masjid kan sungkan. Akhirnya kita sholat bareng. Nah setelah itu baru kita kajian gitu kan, ikut kajian kopda dan sebagainya. Alhamdulillah, dan itu sampai sekarang tuh banyak yang berhasil dengan konsep itu. Ya berarti polanya memang PDKT dulu mungkin ya. PDKT. Ngobrolin apa ya yang dalam dunia mereka. Tapi nggak gitu. Harus sampai itu teler orang teler temenang ya. Jangan nggak boleh gitu kan. Berarti maksudnya tuh di sini tuh ke dalam dunia mereka tuh apa ya? Kegiatan mereka gitu kan, hobi mereka gitu kan, hobi mereka. Kayak misalkan contoh
ada seorang teman misalkan dia musisi, misalkan seorang musisi, ya kita main gitar bareng, setelah main gitar bareng diajak untuk event, dia jadi klub motor. Klub motor juga sama. Bawa motor gitu kan. Iya. Biasanya kalau klub motor tuh kita datang ke tongkrongan mereka, Ustaz. Kita datang ke tongkrongan mereka, kita minta izin untuk ngobrol bareng, sharing bareng, kita perkenalkan diri gitu kan. Setelah perkenalan, diajaklah baru. Bahkan kita tuh sering sekali kasih slogan ke teman-teman mereka. Katro sendiri kan punya slogan, Ustaz. Gimana? Slogan Katro itu ukhuwah Katro, ukhuwah Islamiyah. Bertemu di jalanan disatukan dengan Islam. Gitu kan. Jadi bertemu di jalanan disatukan dengan Islam. Jadi itu membuat mereka tuh wah ini Indonesia ya gitu kan. Kita satu frekuensi yang sama, bertemu di jalanan dan disatukan oleh Islam gitu kan. Alhamdulillah. Berarti ya komunitas-komunitas di jalanan itu komunitas apa saja itu? Klub motor terus? Biasanya teman-teman klub motor pengamen itu identik dengan anak-anak underground. Anak-anak underground itu ada anak punk gitu kan. Khawatir ini juga kan teman-teman NS Podcast bisa jadi ada yang nggak tahu itu underground itu apa, di bawah tanah gitu. Underground itu biasanya ya cacing mesti naon. Kalau dulu waktu zaman saya STM itu kan ada greencore, ada hardcore, ada punk gitu dan sebagainya. Nah, kalau biasanya kalau yang sudah sekarang berada di jalan itu anak-anak punk gitu kan, yang ngamen gitu kan. Yang tadi seperti Ustadz Agus bilang sampai batiknya tuh seawak-awak, bertato sebadan-badan, sampai yang ditato di mata. Itu anak underground gitu ya? Kebanyakan anak underground. Nah, berarti klub motor, anak-anak underground, apa lagi? Gitu kan. Biasanya kebanyakan juga ada tukang parkir, terus juga ada pemulung. Bahkan kemarin di Sukabumi itu teman-teman pemulung, teman-teman pemulung itu ikut kajian itu akhirnya dia curhat. Teman chapter Sukabumi itu, dan di Cianjur sendiri itu kebanyakan tuh kalau di Cianjur ya, Ustaz, ada yang mantan pengedar, ada mantan pemakai gitu kan. Ada yang tapi kita khusus ke Ikhwan, Ustaz. Kalau ke Ahwat mah kita belum bisa masuk. Kenapa? Mungkin ada jalur sendiri lah gitu kan kalau ke Ahwat. Nah, tapi kalau ke Ikhwan kita, kalau di Cianjur sendiri kita sekarang itu ya tadi teman-teman underground, klub motor, pengamen, bahkan ada yang pengedar juga, Ustaz. Pengedar itu bukan pengedar yang kacangan lah gitu ya, cukup. Tapi dia alhamdulillah bertobat, mau hijrah berjamaah dengan keluarganya, dan sampai saat ini kita masih dampingi. Alhamdulillah gitu. Ya mungkin masyarakat, mungkin pada umumnya masyarakat mungkin sekarang ya suka ada kejadian ya geng motor itu kan masyarakat juga atau teman-teman mungkin merasa ini ya risih geram gitu ya. Nah, itu bagaimana menghadapi kalau misalkan masuk kepada geng motor gitu ya? Ini beda kan geng motor sama klub motor? Ya sebenarnya mah kalau geng motor itu sebenarnya saat awal mulanya, berarti kalau geng motor itu karena memang dia itu apa ya, mungkin awal mulanya mungkin ya bisa jadi gabungan dari klub motor gitu kan. Nah, akhirnya dia membuat kondisi dia kan kebanyakan geng motor itu saat karena dia itu berada dalam klub yang salah sebenarnya gitu kan. Tapi kebanyakan klub motor itu kan positif sebenarnya, Saat. Maksudnya positif itu, sekarang tuh tidak sedikit klub motor itu yang misalkan seperti kita ya di dalam klub itu ada kajian siraman rohaninya gitu kan, terus juga ada bakti sosialnya dan lain sebagainya. Jadi pas ketemu dengan kita kan klub. Nah, kalau dengan geng motor sendiri itu sebenarnya kalau bahasa orang-orang mah yang yang terpinggirkan gitu kan, yang terpinggirkan dari kalangan mereka, akhirnya mereka membuat onar gitu kan. Nah, sebenarnya kalau geng motor sendiri itu kita pun juga sampai saat ini ada yang sudah masuk ke Katro, bahkan sampai saat ini masih dikereuyeuh ke barudak gitu kan, dikereuyeuh, dibina, diisikan pengajiannya. Bahkan sampai ada klub motor tua juga ada kita masuk. Dan dia mengaku kalau yang geng motor ini dia belak-belakan, saya masuk dalam geng motor dan pernah gini, ya sudah kita rangkul gitu kan. Kita rangkul, kita sampaikan, kita kasih motivasi. Sebenarnya motivasi yang diberikan itu biasanya tentang nafsiyah dan berhubungan dengan sejarah seperti tadi kisah Malik bin Dinar, terus kisah sahabat yang lain. Berarti rata-rata mereka itu senang dengan suatu cerita kisah gitu ya? Senang mereka itu karena mereka itu di satu sisi mereka itu senang cerita dan faktanya ada gitu. Bukan hanya dongeng, bukan sekadar dongeng, tapi faktanya ada gitu.
contoh saya pernah menyampaikan kisahnya almarhum Hari Mukti gitu kan. Saya dulu waktu almarhum masih barengan gitu kan, almarhum pernah sampai bilang gini, saya tuh dulu ketika jadi rocker tuh pengen mati di atas panggung rocker gitu kan, saat seperti itu. Tapi ketika beliau hijrah, masya Allah kan luar biasa hijrah, sampai beliau tuh Abi itu, kita panggilannya Abi gitu kan, Abi itu bilangnya gini, saya tuh pengen sekarang tuh mati di panggung dakwah gitu kan, mengajak teman-teman untuk kembali kepada Islam. Itu bagi saya tuh menyentuh banget gitu kan. Nah itu kita sampaikan ke teman-teman, dan itu buktinya Abi aja bisa gitu kan. Kalau mau yang lebih jauh lagi, saya Dina Umaris contoh gitu kan. Nah itu mereka menarik buat mereka itu untuk dikaji dan mengikuti. Berarti kisah-kisahnya itu kisah-kisah dalam sejarah dulu dan kisah-kisah mungkin hari yang berdekatan hari ini. Gitu. Orang-orang yang sudah hijrah gitu. Kadang-kadang juga tidak sedikit yang bertanya, Ari Akang kumaha baheula gitu kan. Gitu ya. Kita sampaikan juga sedikit gitu kan, gimana awal mula kita hijrah gitu kan. Berbagi pengalaman sampai gitu itu. Alhamdulillah gitu kan sampai saat ini. Luar biasa ya, ini menjadi suatu tantangan tersendiri ya. Dan ini bisa jadi dakwah seperti ini tuh tidak semua bisa. Tidak semua bisa. Betul Ustaz. Bahkan sampai kayak saya mungkin tadi kan cerita Kang Agus sampai nongkrong sampai jam 1 atau mungkin bergadang gitu ya. Nah, bagi saya belum bisa seperti itu, belum bisa. Sekarang aja udah mulai ngantuk-ngantuk gitu. Kopi lah. Kita itu Ustaz hampir setiap malam tuh pulang malam, tengah malam, bukan malam lagi, tengah malam Ustaz. Kita ngisi kopdar itu dari jam 8 pada Isya. Kadang beresnya itu 1:30, 1:30 gitu kan, baru nyampe rumah tuh jam 2, 1:30 gitu kan, baru nyampe rumah. Nah bagi kita itu selama teman-teman siap ya kita berusaha untuk siap gitu kan. Kenapa kita berpikir kita siap mengorbankan itu? Karena gini, kalau di pagi hari kan kebanyakan kita itu ada yang bekerja mencari uang. Berarti kalau misalkan di pagi hari kita mencari uang, memberikan nafkah untuk keluarga, maka kita harus mengurangi jatah tidur kita. Otomatis kalau kita mengurangi jatah untuk mencari nafkah, itu kan akan sulit Ustaz. Ada yang bekerja kan otomatis akalnya pun juga harus, namanya kerja kan nggak bisa diganggu. Otomatis secara tidak langsung kita harus mengurangi jatah tidur kita. Maka di situ kita belajar ikhlas, kita kan belajar. Masya Allah Ustaz, ya, kalau saya seperti itu mungkin bisa aja jam 1 jam 2 besok tidur. Siangnya tidur. Ustaz Agus malah nggak, paginya bukan istirahat, paginya langsung kerja. Kita pun juga gitu. Walaupun terkadang namanya kondisi kadang kita drop juga gitu kan, kadang kita drop. Tapi ya alhamdulillah sampai sejauh ini kita terkadang gantian sama teman-teman yang lain. Misalkan contoh kita sekarang ada contoh di Kopdar itu ada di 3 wilayah, misalkan di 3 tempat. Misalkan di 3 tempat ini yang bisa siapa kita kasih jatah gitu kan, supaya yang ini tetap fit, yang ini tetap fit gitu kan. Walaupun terkadang 4L lagi, tapi ya itu bagi kita sih sebenarnya nggak masalah. Lu lagi gitu. Tapi bagi kita nggak masalah Ustaz, karena memang teman-teman yang nggak bisa pun juga izinnya juga syar'i gitu kan, untuk keluarga kadang terkena masalah kesehatan dan sebagainya. Iya betul. Tapi bagi kita selalu pada teman-teman Katwa itu selalu ngasih motivasi gini. Tidak ada yang rugi ketika kita berniaga dengan Allah gitu kan. Intinya mah udunan secangkir kopi bisa jadi pahala gitu kan, ketika kita diniatkan untuk dakwah, untuk merangkul teman-teman. Udunan uyah sendoknya jadi pahala gitu ketika kita niatkan untuk berjuang. Dan kita selalu kasih motivasi ke teman-teman tuh, dulu pun juga Rasulullah ketika berada di Mekah kan itu untuk menyampaikan Islam itu kan malam gitu kan. Nah, bahkan di rumahnya siapa Bil Arkom itu ya Ustaz ya. Karena kalau di siang hari pasti kanyahuan gitu kan. Nah, akhirnya kita itu. Nah, kita anggap posisi kita seperti itu aja gitu kira. Kita anggap posisi kita seperti itu, dan kita berusaha tadi mengelola keikhlasan kita gitu kan. Supaya teman-teman juga belajar gitu kan, belajar untuk menghadapi ujian ini tuh benar-benar siap gitu. Walaupun terkadang Ustaz tidak dipungkiri Ustaz, kadang kan ketika kita mau berangkat hujan gede, kita pengalaman sedikit Ustaz ya. Ketika kita pernah mau ngisi kopdar pertama, hujan gede. Kopdar itu tadi ngopi sampai sadar. Ngopi sampai sadar. Nah, ketika kita akan melakukan kopdar, hujan tuh bukan gede biasa. Ustaz tuh
hujan tuh gede banget gitu kan. Hujan gede banget, udah gitu banyak pohon yang tumbang, mati listrik gitu kan. Tapi karena Mustami, teman-teman di sana tuh sudah di tempat tuh sudah siap, ya kita datang. Sampai kita berhusnudzon kepada Allah, ya bensin cukup mah gitu, balik jeung sasetrip deui gitu kan. Ya bensin cukup mah ya gitu kan. Kadang-kadang saya sama Kang Rehan sama Kang Agus, Gus ya bensin cukup mah ya. Bismillah husnudzon. Akhirnya kita berangkat. Nah, berangkat, yang namanya mati listrik kan masuk ke pom bensin nggak bisa ngisi bensin, Ustaz. Akhirnya kita sampai ke lokasi dan qadarullah, Ustaz. Ketika sampai ke lokasi, hujan reda, lampu nyala, dan kondisi teman-teman di sana sudah banyak. Dan itu bagi kita itu terobati gitu kan. Dan itu bukan sekali dua kali, Ustaz. Apalagi yang sering terjadi mah kita itu kendalanya bensin. Ban bocor gitu kan. Itu mirip. Bensin, ban bocor kadang-kadang Mirip sama admin. Nah, akhirnya kadang-kadang kita saling membantu gitu kan. Ketika teman-teman ada yang kelebihan rezeki, ya ayo jangan bensin di ana misalkan. Nah, gitu juga kita ketika misalkan antum boncengan jeung ana weh gitu kan. Nah, biar bisa barengan meringankan. Nah, itu alhamdulillah, tapi sejauh ini masih terus berlanjut, Ustaz. Masih terus berjalan dan alhamdulillah walaupun ujiannya itu pulang malam gitu kan. Tapi alhamdulillah itu yang di rumah itu ya sudah tahu kondisi kita. Kita kan bukan keluar rumah itu bukan untuk nongkrong biasa, tapi kita keluar rumah itu untuk berbagi pengalaman. Bahkan sampai suatu hari mah Ustadz Agus, Kang Rehan, saya pribadi itu pernah sampai gini, ketika nggak keluar malam itu sampai ditanya, bukannya hari ini ada agenda kan? Ya luar biasa. Gitu kan? Ya. Iya. Kenapa tuh? Ini kenalnya teman-teman nggak bisa. Kenapa nggak jalan sendiri? Oh ya berangkat sendiri. Akhirnya berangkat. Gitu, oh gitu ya. Kadang-kadang sama istri ya. Kadang-kadang Ustadz Agus kan juga bukannya ada agenda diingetin sama istrinya. Kang Rehan juga sama, bukan sama istrinya. Bukan. Sama, akhirnya kita berangkat. Akhirnya janjian ketemu di jalan itu berangkat. Kadang-kadang malah ditanyain ketika kita nggak ada agenda itu malah dijurung-jurung gitu. Ayo. Kata istri saya itu selalu bilang gini. Minimal tuh nggak infak sedekah, nggak bisa infak uang. Gak bisa infak yang lain ya materi, minimal bisa infak waktu dan infak pengalaman untuk merangkul teman-teman untuk kembali kepada Islam. Akhirnya berangkat dari situ, bismillah berangkat gitu kan. Sampai istri istri anak sendiri gitu bilang, kalau lamun teu bisa tuliskan 1000 alasan supaya teu bisa indit. Akhirnya 1000 ditulis hiji dan nyampe 1000 kok maksa kudu indit. Akhirnya terpaksa kita berangkat gitu Ustaz. Ya tapi kalau Allah dengan dilatih seperti itu, saya juga teman-teman tuh alhamdulillah sampai saat ini kita masih terus jalan gitu kan, masih terus ngisi kopdar. Dan insya Allah dalam waktu dekat pun juga kita akan ngadain event juga di Cianjur. Sama tujuannya event itu untuk merangkul teman-teman di komunitas gitu kan. Sampai saat ini gitu. Iya. Berarti memang harus di satu frekuensi kan ya antara ya misalkan suami istri gitu ya, dengan betul, istri, dengan keluarga. Karena ada bisa dikatakan ada hak-hak yang bisa jadi wah ini harus dibagi gitu ya. Betul. Kalau saya sering bicara ke teman-teman itu ya, kita tuh butuh support system yang bagus. Gitu kan. Selalu saya sampaikan ke teman-teman di Katro itu, terutama di official. Kita tuh butuh support system yang bagus, terutama support system pertama itu ya harus datang dari keluarga. Keluarga. Dulu ketika Rasulullah berdakwah, yang pertama support dakwahnya si Rasulullah siapa? Ya istrinya, Siti Khadijah, Ummul Mukminin gitu kan. Ummul Mukminin kan sampai mencurahkan, sampai mengorbankan semua hartanya, semua upayanya untuk dakwah gitu kan, support system. Nah kita itu juga butuh support system seperti itu di rumah. Kalau orang yang di rumah itu tidak mensupport kita, apa jadinya? Ketika kita ke rumah banyak masalah dengan ujian dakwah yang luar biasa, pulang ke rumah ujian yang ada di rumah gitu kan, itu bahaya. Maka kita buat yang di rumah ini mengerti kondisi kita gitu kan, supaya menjadi benar-benar support system gitu kan, bagi yang sudah menikah mungkin istrinya gitu kan, anak-anaknya, atau kalau yang belum menikah berarti kan keluarganya, orang tuanya dan orang-orang terdekatnya. Butuh support system. Baru ketika di rumah support system itu sudah terbentuk, baru kita bentuk sahabat. Seperti Rasulullah kan, Rasulullah kan ketika di rumah itu sudah terbentuk support system, baru di kalangan sahabat gitu kan. Sahabat ini yang membantu dakwah Rasulullah. Baru ketika sahabat sudah solid, maka Islam bisa diterima oleh umat. Nah kita pun berharap seperti itu Ustaz. Ketika support system itu di rumah sudah kita dapatkan, kita membentuk teman-teman di Katro yang solid gitu kan,
bisa pulang malam dengan berbagai macam ujiannya, dengan berbagai macam rintangannya kita jalani gitu kan. Ternyata dengan lambat laun berbagi susah, berbagi senang itu menjadi obat bagi kita itu, membuat kita tuh semakin solid, semakin memahami satu sama lain gitu kan. Walaupun ya kita kan paham setiap orang ini punya karakter masing-masing. Akhirnya kita belajar memahami karakter masing-masing. Dengan mungkin Ustaz Agus misalkan dengan karakternya dia tuh seorang ruqyah. Kita sodorkan dengan teman-teman yang mau dirika. Ustaz Rehan misalkan dengan Condong sebagai pengajar, kita ajarkan gitu kan. Kita saling memahami. Dan sampai saat ini alhamdulillah gitu kan masih terus belajar. Bahkan tadi ketika Ustaz bilang tidak sedikit sekarang tuh yang berusaha meninggalkan dunia jalan. Sampai pernah ada Ustaz gini, seorang Ustaz itu bertanya kepada salah satu pembina kami, kenapa sih fokus membina teman-teman di jalan? Jawaban kita itu cuma satu, Ustaz. Jawaban pembina kita itu cuma satu. Karena yang di jalan juga umatnya Rasulullah SAW. Dan itu mereka butuh dampingan kita untuk sama-sama belajar Islam gitu kan. Akhirnya Ustadz yang bertanya itu merasa teringatkan itu kan dengan nasihat dari guru kita. Akhirnya bareng-bareng dengan betul, emang harus dibagi-bagi gitu ya. Dan betul, mereka juga ya siapapun sebetulnya siapapun punya hak untuk mendapatkan Islam, betul, gitu ya. Betul. Dan kewajiban kita lah yang menyampaikannya. Betul, betul, saja mungkin dari sisi gaya atau cara atau betul, ada yang mungkin ada yang pas gitu yang bisa nih, silahkan. Ya, di kalangan sahabat juga kan ada Abu Dzar Al-Ghifari, berbeda dengan Umar bin Khattab, berbeda dengan Abu Bakar As-Siddiq, mungkin gitu ya. Jadi segmennya setiap orang beda-beda gitu kan. Nah itu untuk misalkan kalau ada yang klub motor atau yang nongkrong tuh dari kalangan perempuan, apakah di ini sama ada mungkin chapter akhwat gitu ya? Kalau sampai saat ini sih belum ada ya chapter akhwat, tapi kalaupun misalkan ada dari pihak ada teman-teman yang hijrah dari pihak perempuan, kita bisa arahkan. Misalkan kita bisa arahkan ke teman-teman, misalkan saya punya istri, misalkan ke istri saya atau istri Ustaz Agus, atau ke teman-teman yang punya NS podcast misalkan, kita bisa arahkan ke sini mungkin itu kan untuk sama-sama diajarkan tentang Islam. Bisa arahkan ke sana. Tapi tidak menutup kemungkinan yang akhwat pun juga bisa hijrah, tapi dengan kita arahkan gitu ke tempat yang lain. Baik, luar biasa nih ya. Masya Allah, banyak pelajaran dari obrolan perbincangan pada kesempatan kali ini. Nah nanti mungkin suatu waktu boleh nih diundang. Sangat boleh. Diundang rutin dan bisa bawa ini ya, siapa yang pernah yang hijrah, misalkan teman-teman yang sudah diajak, mungkin yang tentunya banyak gitu ya. Nah nanti bisa minta ceritakan didampingi oleh teman-teman atau tim Katro di sini, apa yang membuat mereka hijrah dan seperti itu ya. Ini supaya menjadi pelajaran bagi yang lain gitu ya. Siap, insyaallah. Baik. Nah ini mungkin terakhir nih, yang pertanyaan terakhir ke Kang Denny, Kang Rehan sama Kang Agus. Apa yang menjadi, atau dari Kang Agus dulu ya, boleh, apa yang menyebabkan Kang Agus tuh ya misalkan tetap semangat, aktif di kajian trotoar ini, motivasi apa nih? Atau mungkin punya semacam quotes yang senantiasa senantiasa terkenang di benak Kang Agus? Nah silahkan. Ya, yang selama ini membuat saya semangat ya tentu tadi seperti yang dikatakan oleh Ustaz Denny, support dari istri. Kemudian pahala jariah dari dakwah ini yang membuat saya bertahan di dakwah. Karena terus terang dulu ketika di istilahnya masa-masa saya mengalami dunia hitam lah gitu kan, saya punya slogan tuh, muda poya-poya mati kaya, muda poya-poya tua kaya raya mati masuk surga. Itu dulu ya gitu kan. Namun seiring berjalannya waktu, apakah itu bisa tercapai masuk surga itu ketika mudanya poya-poya walaupun tua kaya raya dan mati masuk surga? Apakah itu bisa tercapai gitu kan? Tapi setelah perjalanan hijrah, istilahnya ganti quotes. Ganti quotes. Seiring menyadari dulu kesalahan yang dulu pernah diperbuat dan ingin menutup, ternyata itu ada aktivitas yang bisa menutup itu, yaitu dengan
kita berdakwah dan pahala dakwah ini kan luar biasa. Jadi apa yang kita sampaikan, kemudian wasilah kita menyampaikan kebaikan, mengajak kebaikan, seseorang melakukannya kan itu kita dapat pahalanya nih. Nah ini satu harapan atau yang menjadi penyemangat saya gitu. Mudah-mudahan aktivitas saya yang istilahnya mengajak teman-teman di jalanan dan sebagainya, kemudian mereka berubah, ini kan pahala yang luar biasa, dan saya harap bisa menutup istilahnya kesalahan-kesalahan di masa lalu gitu. Itu yang menjadi harapan. Berarti quote terakhir sekarang? Nah, quote terakhir itu untuk urusan dakwah gaspol. Jadi Cakep. sebagaimana komunitas dakwah komunitas motor itu. Jadi untuk urusan dakwah gaspol. Pakai rem nggak? Nggak usah. Sampai nggak bisa. Sampai gas itu putus gitu. Jadi selama masih remnya bisa putuskan gitu ya. Bisa jalan. Oh iya. Siap. Kang Rehan, Pak. Ya, silakan. Oke, baik, mungkin ini sedikit ya untuk terakhir ya, mungkin closing. Apa yang membuat saya bertahan mungkin ya sampai sini di dakwah. Ini saya teringat dengan dosa jariah dan pahala jariah ya, itu ya yang membuat itu multi level pahala. Nah, itu yang membuat saya tertarik gitu ya. Dan juga gimana maksudnya multi level pahala, gimana maksudnya? Multi level pahala itu seperti ini, Ustadz, ibaratnya kita mengajak seseorang gitu ya untuk hijrah kan, lewat wasilah kita mungkin ya, beliau hijrah dan ngajak ke yang lainnya untuk hijrah, dan selama itu melakukan kebaikan gitu, hijrah, istiqomah, bahkan mungkin mudah-mudahan sampai akhir hayatnya kita kebahagiaannya itu yang membuat ini, yang diajak ngajak lagi seperti itu, karena kan kita tidak tahu amalan mana ya yang amalan kita yang diterima oleh Allah nanti ya gitu. Dan juga terakhir untuk teman-teman ya mungkin yang di jalan atau teman-teman hijrah gitu, jangan memandang masa lalu kita lah intinya, karena Allah itu menentukan gimana sebelum kita meninggal gitu ya. Sebelum kita meninggal itu dalam kondisi keadaan apa gitu. Nah, itu sih yang membuat ya, mudah-mudahan teman-teman di jalan yang sekarang sudah hijrah atau yang belum hijrah mungkin bisa secepatnya gitu. Karena kan tadi pengingat yang paling mujarabun bagi saya itu ya adalah kematian yang mungkin ya, sampai ya luar biasa lah kalau diceritain. Siap. Kalau yang ditanya saya mungkin kepada teman-teman yang jalan, hati-hati aja di jalan gitu. Ya bisi mawat ya betul. Ya, ada lagi Kang Rehan? Cukup sih istilahnya. Terakhir buat teman-teman juga, mudah-mudahan ya buat teman-teman katro dimanapun berada gitu ya. Tadi satu quotes dari Ustadz Agus, gaskeun. Siap. Terakhir Kang Denny, mangga. Ya, alhamdulillah ya. Bagi saya kalau misalkan sampai saat ini terus masih bisa bertahan di sini itu karena jujur bagi pribadi Anda sendiri ya saja. Kalau Anda pribadi saya merasa malu dengan masa lalu yang sudah terlewat itu. Maka tadi seperti Ustadz Agus sampaikan, kita tuh ingin menutupi kembali gitu kan, ingin menutupi masa lalu kita yang kelam gitu kan. Kalau kita bisa melihat masa lalu tuh, terkadang saya tuh kalau lagi ngantar istri saja, ketika ngantar istri, anak ataupun istri, itu terkadang suka di perjalanan suka ngerenung sampai kadang suka nangis gitu kan. Kata istri, kunaon? Kayak diceritakan ya. Kadang-kadang kita merasa dulu mah ketika kita melewati jalan ini kita sedang dalam keadaan maksiat gitu kan. Kadang-kadang suka teringat gitu. Kita dulu ketika berada tempat ini tuh kita sedang maksiat gitu kan. Kita sedang melakukannya. Jadi terkadang memori itu terungkap lagi. Nah, bagi saya pribadi mah jujur sampai saat ini ingin menutup masa lalu kita dengan kebaikan hari ini gitu kan. Dan yang paling utama tuh kalau bagi saya, bagi teman-teman yang hijrah sekarang ataupun juga yang belum hijrah ya, jadikan masa lalu kita ke belakang itu ibarat spion, Ustaz. Jadi ketika kita spion itu kan hanya sesekali aja kita lihat. Ketika kita akan menyusul
kendaraan kita di depan, otomatis kita akan melihat spion untuk menyusul ke depan. Nah, jadikan masa lalu ke belakang itu jadikan spion. Cukup dilihat sesekali aja untuk mengejar ketertinggalan kita. Supaya apa? Supaya kita itu berada paling depan terus. Seperti tadi Kang Agus, gaspol terus aja. Ya sampai orang itu ngerasa ngeh kalau kita itu sudah berada di depan dia gitu kan. Kita itu pengen itu, Ustaz. Nah, jadi jadikan masa lalu ke belakang itu ibarat spion untuk mengejar ketertinggalan kita. Jangan terus melihat ke spion, nanti bisa nabrak kan. Jadi kalau misalkan orang yang mau, teman-teman yang sekarang hijrah, jangan lihat terlena dengan masa lalu terus gitu kan. Nah, cukup sesekali aja kita lihat sampai kita perbaiki dulu diri kita, sambil bergabung dengan komunitas hijrah, kita sama-sama hijrah, kita gaspol bareng-bareng gitu, Ustaz. Mungkin itu, Ustaz. Luar biasa nih, Masya Allah. Terima kasih kepada Kang Agus, Kang Rehan, Kang Denny yang sudah menyampaikan banyak inspirasi, termasuk mungkin ini hal yang bermanfaat bagi teman-teman ya, terutama ketika menghadapi bagaimana tadi ya, berhadapan dengan teman-teman di jalanan ya, bagaimana kita bisa sharing apa yang harus dilakukan, do and don't-nya tadi sudah disampaikan nih. Ini mudah-mudahan bermanfaat dan mungkin nanti juga bisa ini lagi ya, bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan tema yang lain insya Allah, dan dengan cerita-cerita kisah-kisah yang luar biasa. Baik, mungkin itu mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih kepada Kang Denny. Salaman heula tuh. Siap. Oke ya. Baik, demikian. Orangnya bersalaman loh. Siap. Baik, demikian dari saya, dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.